Ini yang digunakan pakai senjata yang mana sih? Ini Pak KPG. Ini kan hampir siapa yang pegang? Itu di bawah pas kejadian dan Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya, Pak. Apa yang serian nih? bacaan Pakai jaket internet tuh. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, salam swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan, salam presisi. Baik, pada kesempatan siang kali ini, Polres Cimahi melalui Baik, pada kesempatan siang kali ini, Polres Cimahi melalui Satreskrim Polres Cimahi bersama dengan dibantu dari jajaran Polsek Padalarang telah mengungkap kejadian pengeroyokan atau penganiayaan atau yang lebih tepatnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang yang terjadi pada tanggal 28 atau tepatnya pada Minggu dini hari kemarin di Jalan Pojok di belakang Cimol, yang mana dilakukan oleh kurang lebih 13 orang yang masuk dalam komunitas motor atau geng motor dan kemudian melukai korban inisial Z dengan melukai sebanyak 4 kali luka bacok mengenai kepala bagian kiri hingga punggung sebelah kiri menembus ke paru-paru. Saat ini korban masih dalam perawatan dan tentunya berangsur pulih dan dimintai oleh keterangan oleh Satreskrim Polres Cimahi. Adapun tersangka yang diamankan, alhamdulillah Satreskrim Polres Cimahi dalam kurun waktu 2 kali 24 jam berhasil mengamankan seluruhnya atau sejumlah 13 pelaku yang diamankan di 2 kota besar, baik Cimahi, Kota Bandung dan maupun Garut. Dari 13 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya dewasa dan 10 anak di bawah umur. Dan terhadap tersangka seluruhnya sudah dimintai keterangan dan menjalani hukuman dalam proses penyidikan terkait dengan pasal sangkaan. Pasal 170 ayat 2 kedua karena mengakibatkan korban luka berat, yang mana ancamannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Bisa dilihat dari beberapa barang bukti yang ada, baik senjata tajam, ada kurang lebih 4 buah senjata tajam, dan ada beberapa atribut yang digunakan oleh para pelaku sebagai identitas daripada geng motornya, dan saat ini sedang dilakukan proses dan belum ada pengembangan karena sudah tersangka semuanya sudah kena. Tetapi kami melakukan pengembangan bila mana ada kejadian TKP lain yang serupa, baik di Kota Bandung ataupun di Cimahi, Bandung Barat. Demikian. Baik. Ini sebelum nanti kami jawab, memang ada baiknya terkait dengan masalah penertiban jam malam. Ya, terkait penertiban jam malam, bahwasanya ini juga adalah himbauan kepada masing-masing keluarga untuk tetap menertibkan terkait dengan jam malam di atas jam 9 yang memang tidak ada kepentingan sesuai dengan 4 syarat yang diperbolehkan, tolong jangan keluar. Sehingga muncullah modus yang dilakukan adalah memang tersangka 3 orang yang dewasa ini mengajak. Jadi tersangka yang 3 orang dewasa ini mengajak yang anak-anak di bawah umur, kurang lebih 10 orang, termasuk tersangka utama yang melakukan pembacokan yang saat ini sudah diamankan. Nanti bisa kita tanya. Dan kemudian pada saat dia diajak nongkrong di Cihanjuang. Kemudian di sana dia melakukan muter atau mereka istilahnya patroli, random. Jadi siapapun korban yang ada di sana langsung disanggung. Siapapun korban yang ada di luar jam malam, karena pada saat itu adalah dilaksanakan kalau tidak salah pukul 00.38 sejam kurang lebih setengah 1 dini hari. Dia mencari korban random
langsung dilukai dengan mengacung-acungkan senjata yang sudah diamankan. Ini senjata yang diacungkan. Senjata ini diacung-acungkan untuk menunjukkan identitas mereka dan juga untuk menunjukkan bahwa mereka berani. Kemudian kalau nanti korban tidak segera pergi, langsung dilukai. Sehingga bisa kita lihat korban saat ini. Ini korban ini berangsur membaik, tapi kurun waktu 2-3 hari ke belakang memang belum bisa dimintai keterangan karena ada luka tusukan di bagian punggung yang menembus ke paru-paru sebelah kiri. Bang, ini mengingat ada tersangka di bawah umur untuk penanganannya sendiri dari polisi, apa yang dilakukan Bang? Pendampingan sendiri. Ya, kami melakukan undang-undang terkait dengan masalah hukum acara anak. Tentunya juga ABH, anak berhadapan dengan hukum. Ya, tentunya hukum acaranya yang kita berlakukan adalah kepada anak berbeda dengan dewasa. Tetapi dalam kondisi yang saat ini tetap diberlakukan terkait dengan profesionalisme dan mereka bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Walaupun upaya-upaya sudah dilakukan. Diversi sudah dilakukan terhadap 10 anak ini, yang mana hasilnya adalah gagal, sehingga proses penyidikan lebih lanjut tetap dilakukan. Sehingga terhadap 13 tersangka diproses lanjut pidana penjara. Seperti itu. Statusnya pelajar kan? Dari salah satu Ini lihat. Tidak ada residivis. Pelajar. Oh, statusnya 11 orangnya, 9 orang pelajar seluruhnya. Bang, dengan adanya kejadian seperti ini, geng motor itu dibubarkan atau gimana tindakan tegasnya? Baik, tindakan tegas sebenarnya hari Minggu kemarin, hari Minggu tanggal 6, kami sudah melaksanakan deklarasi di Teknopark. Deklarasi di Teknopark terkait dengan meniadakan ruang bagi premanisme dan geng motor. Itu adalah bentuk Cimahi Selatan selaku pioner ke depan dan tentunya akan dilaksanakan oleh seluruh polsek jajaran yang mana meniadakan geng motor dan premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi. Komandan, untuk aksi mereka ini tuh ada arahan dari seniornya atau memang saat itu tuh mereka tuh hanya tujuannya menunjukkan Ya, yang pasti itu masih kami dalami, tapi melihat dari kronologis awal, ternyata anak di bawah umur itu diajak oleh yang 3 dewasa, tersangka L, R, dan tersangka M. Tersangka L, R, dan tersangka M yang sekarang sudah diamankan, itu adalah yang berstatus dewasa, itu mengajak yang 9 diantaranya untuk ikut nongkrong bersama. Nah, pada saat nongkrong itu, akhirnya muncullah inisiatif untuk mencari korban secara random. Mencari korban secara random dengan perlengkapan persenjataan yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Cukup? Nah, kita tanya dulu, coba. Jangan yang anak-anak ya. Nah. Ini yang siapa? Kamu namanya siapa? M. Coba. Sini. Waktu malam itu ngajak ngumpul di rumah siapa? Di Cianjuang, Pak. Di Cianjung di tempat siapa? Di jalan, pinggir jalan. Di pinggir jalan. Siapa yang menentukan tempat itu? Saya, Pak. Kamu yang menentukan tempat itu? Iya, Pak. Terus siapa yang menyiapkan senjata-senjata tajam ini semuanya? Teman, Pak. Teman siapa? Ipal, Pak. Ada? Ada. Di situ menyiapkan senjata? Iya, Pak. Terus ngajak yang lainnya, yang di bawah umur itu diajak semua? Iya, Pak. Diajaknya seperti apa? Cara ngajaknya seperti apa? Kesini ke Cianjuang, Pak. Yang untuk apa itu? Untuk menyerang, Pak. Untuk nyerang siapa? Mohon, Pak. Untuk nyerang, nyerang orang? Iya, Pak. Untuk nyerang orang? Iya, Pak. Terus kalau sudah nyerang apa? Memang ada masalah atau apa? Apa memang dilakukan setiap hari? Memang ada masalah, Pak. Memang ada masalah? Iya, Pak. Ya coba nanti kita ini. Ada pertanyaan coba? Kang, itu apa dendam lama atau seperti apa sebetulnya kan? Ada dendam lama atau tidak? Dendam baru, Pak. Saya Dendam baru. diserang duluan, Pak. Diserang di mana kan? Di Cianjuangnya. Udah pernah ketusuk kan sebelumnya? Belum, Pak. Mau nyoba? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Cukup? Baik. Terhadap tersangka seperti disampaikan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP pidana dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Ini senjata yang digunakan, nah ini bos. Ini senjata yang digunakan untuk membacok korban yang paling panjang ini. Ini senjata yang disiapkan oleh tersangka I
semuanya ini yang ditunjuk-tunjukkan. Ya, barang. Kiri dan